Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Lelang Premier, rumah lelang terbesar di Wutan City dan cabang keluarga terkaya Kerajaan Jiama, keluarga Premier. Keluarga Premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama berabad-abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Jiama. Di kerajaan, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga kerajaan adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan keluarga Premier mendukungnya, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari pelelangan, tidak ada yang berani mencoba melawan mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiao Yan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiao Yan, itu juga mengubah kerangka kurusnya tampak jauh lebih lebar. Bahkan jika Sun Er sedang melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah ditutupi oleh jubah hitam, Xiao Yan menghela napas lega. Bukan karena Xiao Yan yang terlalu berhati-hati, tetapi bahwa yayasan eliksir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixir sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi klan yang lebih muda akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan memajukan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiao Yan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol batu giok putih yang agak dingin, Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi ke rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh para penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiao Yan berjalan ke rumah lelang tanpa berhenti. Begitu Xiao Yan memasuki rumah, perasaan panas dari matahari diganti dengan perasaan dingin. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia baru. Menyapu ruang mewah, Xiao Yan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke kamar itu ada kata-kata mengkilap ruang inspeksi. Berjalan di dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiao Yan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. "Tuan, apakah Anda berencana untuk melakukan sesuatu yang diperiksa?" "Iya." Di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiao Yan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya. Ini adalah, pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol batu giok putih dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam itu, tatapannya menunjukkan rasa hormat. "Tuan, kau seorang alkemis?" "Iya." Suara tua itu keluar lagi. "Bisakah saya bertanya, pil apa yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. "Foundation Elixir, itu dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Douki tetapi hanya berguna untuk orang di bawah tingkat Doze." "Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Douki?" Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Douki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang telah ditentukan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obatnya terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Ramuan saya tidak memiliki efek samping dan kekuatan obat sangat lembut sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang kejadian itu." Seolah-olah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria parubaya itu dengan hati-hati menempatkannya. Botol giok putih di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni kami untuk memeriksa eliksir ini." "Tentu, cepatlah." Melambaikan tangannya, Xiao Yan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan.
Duduk di kursi, Xiao Yan tetap diam dan tidak berusaha untuk berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, pria paruh baya itu kembali dengan sesepuh berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih. Di dada tetua itu bukan bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilau dengan keanggunan. Tuan, ini adalah Master Guni dari pelelangan kami. Dia adalah Dado si kecil bintang 3. Pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis tingkat kedua. Pria paruh baya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. Mendengar identitas sesepuh, alis Xiao Yan secara naluriah melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang alkemis selain Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali tetua itu. Tetua itu memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijau itu tampak biasa, ada irisan cahaya melintas di atasnya. Jelas sekali, jubah ini memiliki semacam monster core yang ditanamkan di dalamnya. Di wajah biasa tetua adalah kesombongan yang selalu hadir, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Ketika Xiao Yan sedang memeriksa Guni, Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemis tidak seperti Dozes dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Karena itu, ketika Guni sedang mempelajari Xiao Yan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria paruh baya itu dengan hati-hati mengambil botol giok di atas meja dan menyerahkannya kepada Guni. Mengambil botol giok putih itu, Guni pertama mengendus aroma manis sementara mata tuanya sedikit tertutup. Dengan memiringkan botol dengan ringan, setetes cairan hijau perlahan-lahan bergulir dari lubang botol untuk mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau, Guni mengeluarkan jarum perak dan terus ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi doki. Diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan-lahan mengaduknya. Dengan mengaduk jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia menaruh cairan hijau itu kembali ke botol giok. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Beralih ke arah pria paruh baya itu, ia berkata, ramuan itu ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya adalah benar. Mendengar itu, pria paruh baya itu menghela napas lega dan dengan penuh semangat tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, apakah Anda berencana melelang eliksir ini? Ya, bisakah kamu melelangnya sesegera mungkin? Hehe, itu tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami mengadakan lelang di sana sekarang dan eliksir Anda akan segera dilelang. Pria paruh baya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Baiklah, mengambil kartu logam, Xiao Yan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Master Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Hanya setelah Xiao Yan pergi dari pandangan mereka, pria paruh baya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwa yang lincah, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, tapi dari mana asalnya? Saya belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua di Wutan City. Haruskah aku melakukan penelitian? Guni berhenti sebelum menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Semua alkemis memiliki emosi yang aneh dan jika dia melihatmu mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis yang misterius bukanlah merupakan langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang lelang kami, Anda harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar kan? Hehe, saya mengerti. Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiao Yan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, lingkungan yang semula cerah menjadi gelap sementara teriakan-teriakan menggelegar di mana-mana. Itu membuat Xiao Yan mengerutkan alisnya. Pelelangan itu sangat besar dan aula pasti bisa memuat setidaknya ratusan bahkan ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang memesona untuk menggambarkan benda di tangannya. Di bawah suara yang mematikan dan jelas dari suara itu,
Item yang benar-benar tidak bernilai banyak memiliki kenaikan harga pada tingkat yang menakutkan. Mencari kursi yang jauh, Xiao Yan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang-barang yang dilelang. Juru lelang utama rumah lelang premier, Ya Fei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di dalam kota Wutan dan pesonanya yang dewasa membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiao Yan yang pendiam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi bersembunyi di sebuah sudut. Lengannya bergoyang dengan kata-kata mulut merah kecil Ya Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Sialan, terkutuk ringan, Xiao Yan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, pria ini sangat tak tahu malu. Sambil mengutuk dalam benaknya, Xiao Yan dengan cepat menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi pergi ke pusat aula dan menyaksikan kurva menawan dari juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. TL, Yao Jing adalah istilah yang merendahkan, tergantung pada konteks untuk kecantikan. Setelah melihat item di tangan Ya Fei, Xiao Yan kehilangan minatnya. Dia tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli barang rongsokan, meskipun penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ya Fei, Xiao Yan mulai perlahan melihat sekeliling aula. Hah, ayah? Tatapannya berhenti, Xiao Yan fokus pada seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi terkejut. Apakah ayah memiliki minat pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak bertahan lama karena Xiao Yan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Ya Fei melainkan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Mengapa ayah di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, Jia Lai Clan dan Aoba Clan ada di sini. Sesuatu yang akan dilelang menarik perhatian mereka semua. Alisnya melonjak, Xiao Yan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ya Fei itu ahli menciptakan suasana. Pandangan dan senyumnya akan membuat harga item naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirim senyum menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang rumah tetap berada pada puncaknya dengan senyumnya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima barang lelang baru. Saya percaya bahwa semua orang akan tertarik pada hal itu. Setelah melelang item terbaru, Ya Fei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras ke arah hadirin. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring batu giok dan di tengah piring ada botol batu giok. Di dalam botol giok ini adalah pil tingkat kedua. Suara menawan Ya Fei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakannya menjadi lebih keras, di daratan Douqi, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah barang yang paling dicari. Benda ini bernama Yayasan Eliksir. Ini hanya efektif untuk mereka yang di bawah tingkat Doze. Pelatihan menggunakan Yayasan Eliksir memungkinkan seseorang di bawah tingkat Doze memiliki peningkatan efisiensi dalam pelatihan. Hehe, jika Anda suka anak laki-laki atau cucu Anda untuk disebut jenius, ini sangat cocok untuk Anda. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghembuskan kata-kata dan membuat mati rasa di benak banyak juru lelang. Yayasan Eliksir, itu dapat meningkatkan kecepatan latihan Douqi seseorang? Nyonya Ya Fei, orang-orang di panggung itu tidak bisa menerima tekanan pil, kan? Meskipun Ya Fei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah diam sejenak, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, ramuan ini secara pribadi diperiksa oleh Tuan Guni kami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang dapat yakin akan hal itu. Ya Fei tertawa ringan saat menanggapi. Mendengar bahwa Guni telah secara pribadi memeriksa pil, mereka yang ragu tidak mempertanyakan validitas dari pil lagi. Semua orang tahu bahwa Master Guni adalah alkemis tingkat kedua. Di seluruh kota Wutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan sopan terhadapnya. Xiao Yan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di antara kerumunan. Menghembuskan nafas ringan, dia berpikir,
sepertinya yayasan eliksir ini akan mendatangkan sedikit penghasilan. Sedikit mengalihkan pandangannya kepada ayahnya, Xiao Yan menyadari bahwa ekspresi tenang ayahnya sebelumnya telah sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Ya Fei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harga dengan cepat naik dan dalam beberapa detik, itu mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiao Yan agak bersemangat, dia tidak segera memanggil harganya dan malah menutup matanya, menunggu panggilan panas kecil untuk berhenti. Harga naik lagi tetapi segera, suara-suara itu berhenti. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara-suara terakhir dalam pelelangan berhenti. Beberapa pengharapan memandang ke arah penatua yang tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan dalam perang harga dengan klan Jia Lai. Hehe, Jia Lai Bi, bukankah anakmu sudah menjadi doze? Mengapa Anda masih memikirkan yayasan eliksir ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jia Lai Bi. "Au Bapak, tidak bisakah saya membeli untuk cucu masa depan saya?" Jia Lai Bi jelas tidak suka pria parubaya dan dengan dingin mencibir yang terakhir. "Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda membuat Anda memiliki cucu, mungkin suatu hari nanti putra Anda menemukan dirinya tanpa." Setelah diam-diam mengutuk Jia Lai Bi, "Au Bapak juga berseru, 23.000. 25.000, dalam 10 menit dan di bawah tatapan kaget semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang memperebutkan makanan dan menaikkan harganya menjadi 31.000. 40.000, mata tertutup Xiao Zhan tiba-tiba angkat bicara. Semua orang di aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Zhan. Bahkan Ao Bapa dan Jia Lai Bi tertegun oleh kenaikan harga yang tiba-tiba. "Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan yayasan eliksir ini." Jia Lai Bi tersenyum. Xiao Zhan meliriknya dan berkata, "Jika kamu menginginkannya, maka cukup naikkan harganya. Saya berjanji tidak akan menaikkan harganya lagi." Jia Lai Bi berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk yayasan eliksir dan untuk membuang uang untuk bisa ditukar dengan item itu bukan ide yang cerdas. Ao Bapa di sisi lain, melihat bahwa Jia Lai Bi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahu. Meskipun yayasan eliksir sangat menggoda, tujuannya bukan itu. Karena itu, dia juga berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiao Zhan telah menawar 40.000 koin emas, apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Ya Fei tersenyum sambil mengingatkan kerumunan. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, yayasan eliksir ini akan menjadi milik pemimpin klan Xiao Zhan. Melihat tidak ada yang menjawab, Ya Fei cerdas dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa yayasan eliksir telah menemukan pemilik yang baru. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah begitu lama, dia telah menerima uang dari ayahnya. "Hehe, selanjutnya, kita akan melelang barang lelang terakhir." Menempatkan botol giok kembali ke dalam piring, Ya Fei melambaikan tangan dan lampu di aula redup. Membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan dengan pantulan dari piring perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Qi tingkat Suan tinggi, nyanyian badai. Saat Ya Fei mengatakan metode Qi tingkat Suan tinggi, seluruh lelang menjadi sunyi. Dibandingkan dengan yayasan eliksir, metode Dou Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, itu adalah item dengan penggunaan satu kali. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwarisi oleh putra dan cucu seseorang. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu akan menjadi seseorang dengan kekuatan yang harus diperhitungkan setelah periode waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, ia masih tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut oleh penjelasan singkat itu,
para juru lelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang terbakar pada gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Ye Fei yang menawan tampaknya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiao Yan menghela nafas. Metode Qi tingkat Suan tinggi? Tidak heran, metode Qi ini jauh lebih tinggi dari metode Qi teratas Xiao Clan, kemarahan singa yang marah. Tidak heran bahwa 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara pribadi. Jadi mereka semua bersemangat untuk hal ini. Tingkat tinggi Suan. Menonton gulungan hijau yang tidak bergerak, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Untuk memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti mereka memiliki izin untuk menjadi Doze Top dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Hanya metode Qi tingkat Suan tinggi. Apa yang istimewa dari itu? Tepat ketika Xiao Yan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao terdengar canggung di dalam hati Xiao Yan. Hanya menggerakkan matanya, Xiao Yan merasa bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas tersebut adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Bocah, teruslah berlatih. Hari ketika kamu menjadi Doze, aku akan membiarkan kamu melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pemikirannya, dia menjadi diam lagi. Mengerucutkan bibirnya lagi, Xiao Yan gumam, aku harap begitu. Semuanya, metode Qi level Suan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membuat siapapun kesulitan setelah mereka membelinya. Semua orang dapat mengajukan tawaran tanpa takut akan ada konsekuensinya. Ye Fei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau itu dan berkata dengan ringan. Nyonya Ye Fei, dapatkah Anda menetapkan harga dasarnya? Salah satu juru lelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyum menawannya, Ye Fei berkata, nyanyian badai, harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga dasar, rumah lelang menjadi tampak lebih tenang. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan Xiao Clan selama 2 tahun penuh. Xiao Zhan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan rela membayar harga setinggi itu untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan melakukannya. Di bawah harga 200.000, tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana canggung, Ye Fei membuatnya tetap menawan tersenyum. Dia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang-orang akan bersedia menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Seperti prediksi dia, kurangnya tawaran tidak bertahan lama. Seorang pria parubaya yang hampir botak berteriak dengan gemetar, 210.000. Xiao Yan memandang ke arah suara itu, dia tahu pria parubaya botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan ketiga pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000, tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, seorang tetua berjubah kuning juga menyebutkan harganya. Penatua berjubah kuning adalah pedagang obat besar yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria parubaya, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Memberikan pandangan jahat kepada penatua, pria parubaya botak berteriak lagi, 240.000. Di dalam rumah lelang, hanya ada beberapa tawaran. Lagi pula, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi mayoritas juru lelang dari penawaran. 300.000, tepat ketika 2 sebelumnya akan berhenti dari penawaran, Jia Lai Bi di baris pertama akhirnya memanggil menawar. Setelah Jia Lai Bi memanggil tawarannya, keduanya tak berdaya kembali. 330.000, di kota Wutan, satu-satunya orang yang bisa menyaingi klan Jia Lai adalah Xiao Clan dan Aoba Clan. Harga ini dipanggil oleh pemimpin klan Aoba Clan, Aobapa. Melirik Aobapa dengan dingin, Jia Lai Bi dengan dingin berkata, 350.000. Aobapa terpaksa, 370.000, 380.000, 400.000, di bawah kenaikan terus-menerus Aobapa,
Jia Laibi mengikuti tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan biaya berapapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aobapa harus berhenti menawar. 430.000 sudah cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000? Melihat Aobapa mundur, Jia Laibi tidak punya kesempatan untuk merayakan sebelum Xiao Zhan menawar harganya. Terus terang menatap Xiao Zhan, Jia Laibi penuh amarah. Dalam 3 klan, Xiao Clan dan Aoba Clan memiliki metode Qisuan tingkat menengah tetapi Jia Lai Clan hanya memiliki metode Qisuan tingkat rendah yang mengapa Jia Laibi bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan metode Suan Qi tinggi ini. Di bawah ekspresi gembira Aobapa, Jia Laibi mengepalkan giginya dan meludahkan, 460.000. 500.000, Xiao Zhan yang impulsif menaikkan harga ke tingkat yang sama sekali baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya memperebutkan tawaran, senyum indah Ye Fei menjadi lebih menarik. 550.000, matanya merah, Jia Laibi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah jeda singkat. Kamu telah menang, berlawanan dengan prediksi semua orang. Setelah Xiao Zhan mendengar tawaran Jia Laibi, Xiao Zhan hanya tersenyum dan mengejek Jia Laibi. Kejutan dalam ekspresi Jia Laibi dengan cepat diganti dengan wajah yang gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa dia telah dimainkan. Xiao Zhan, kau menang. Saya akan mengingat hal ini. Setelah memaki Xiao Zhan, Jia Laibi mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Fei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang yang didikte oleh emosinya dan dengan wajah yang gelap menekan emosinya, Lady Ye Fei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Laibi, Ye Fei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Laibi dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Nyanyian badai, dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir lelang, Xiao Yan tersenyum dan perlahan-lahan bangkit, meninggalkan rumah lelang. Hah, begitu saya mendapatkan uang, saya akan mulai pelatihan. 1 tahun kemudian, saya harus memberi ayah kejutan. Ketika dia berada di tangga pintu rumah lelang, Xiao Yan bergumam ringan. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria parubaya, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, 2 bayangan mendorong pintu buka. Hehe, apakah Tuan pemilik yayasan eliksir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan, kan? Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiao Yan. Itu membuat pola pikir pertahanannya goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona dalam diri Ye Fei. Di wajah yang mempesona itu sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang sepertinya selalu mengirimkan untayan tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi ketenangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki wajah merah, untungnya, itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yan sedikit mengangguk dan pada saat bersamaan, suara Yao Lao juga melayang, lelang berhasil? Beri aku uang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Seolah-olah dia tertarik pada usia pemilik jubah hitam, Ye Fei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami, sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulut lagi dan mengalihkan pandangannya dari Ye Fei sambil tetap diam. Melihat ke arah orang misterius yang tertutup jubah hitam, alis Ye Fei berkerut. Sepertinya kecantikannya yang sombong tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mengetahui dengan siapa dia berurusan. Setelah menyapu Xiao Yan dan tidak mendapatkan informasi, Ye Fei dengan kecewa memandang Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, Ye Fei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bisakah saya meminta nama Anda? Hah, gadis, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa namaku?
Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. Hehe, Ya Fei hanya ingin tahu. Jika Tuan tidak mau mengatakannya, Ya Fei tidak akan memaksamu. Ya Fei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih yang dibungkus dengan gaun merah di samping. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa agar Ya Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukan pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah. Setelah semua, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak ada dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satu pun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita yang begitu pintar di sampingnya, Xiao Yan berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Ya Fei akan menemukan sesuatu darinya. Tetapi syukurlah, dengan Yao Lao berbicara, kakek tua yang misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata Yao Lao yang tenang, Ya Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah ketika mencoba mencari informasi baru dan bukannya tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu terdapat logo keluarga primer. Tuan, ini adalah kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perawatan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiao Yan melonjak. Dibandingkan dengan obrolan sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilau kebingungan melintas di mata Ya Fei. Suara dari orang di bawah jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua tetapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Ya Fei. Tuan, Yayasan Eliksir terjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Ya Fei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiao Yan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu sudah cukup untuk berlatih hingga tahap doze. Karena dia sudah mendapatkan uang, Xiao Yan tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal dan setelah sembarangan menyatukan tangannya, suara keriput dengan tenang berkata, "Aku bisa pergi sekarang kan?" Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer. Ya Fei tersenyum. Menanggapi dengan sembarangan, Xiao Yan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang. Melihat bayangan Xiao Yan yang menghilang, senyum di wajah Ya Fei perlahan menghilang dan dia duduk di kursi terdekat. Master Gu Ni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Ya Fei memecah keheningan. Ya, dan keterampilan alkemisnya bahkan lebih baik daripada milikku. Tingkat kedua Yayasan Eliksir, aku tidak bisa memperbaikinya. Gu Ni menjawab sambil mendesah. Bahkan dengan formula, sedikit meringis, mulut merah Ya Fei dengan sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Ya Fei, wajah Gu Ni berubah dan dia buru-buru berkata, formula adalah hidup seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk membuat marah alkemis misterius itu, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah pil King Guhe dan dimusnahkan oleh 4 dowangs yang dikirim Guhe. Bahkan keluarga kerajaan Jiama tidak akan bisa mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Cech, yang terbaik adalah tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu kau menusuknya, dia akan menemukan teman yang tak terhitung jumlahnya dan banyak ahli akan dengan senang hati jika memiliki seorang alkemis yang berutang budi pada mereka. Melihat Gu Ni yang panik, Ya Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya, Master Gu Ni, apa yang kamu katakan? Saya tidak memikirkan semua itu. Apakah Anda pikir Ya Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Saya hanya mengingatkan Anda. Mendengar kata-kata Ya Fei, Gu Ni menghela nafas. Dia benar-benar takut bahwa dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengutuk bibirnya, Ya Fei menopang pipinya sambil mendesah.
Alkemis, mereka benar-benar beberapa orang berbahaya, tetapi mengapa saya tidak memiliki bakat seperti itu? Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan banyak ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di lemari dan menghirup aroma bahan obat, kemudian dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli jumlah bahan obat yang diperlukan untuk penggunaan selama 8 bulan, memungkinkannya untuk berlatih tanpa henti untuk sisa tahun ini. Saat dia dengan penuh kasih sayang menepuk-nepuk lemari, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Aktivitas hari ini membuatnya sangat lelah. Yan apakah kamu di sana? Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka matanya yang buram, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, memandang Xiao Zhan di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah kamu memerlukan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak butuh apapun darimu? Kamu bocah, kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Zhan menegur ketika dia mengusap kepala Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan, wajah Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah Anda masih merasa bertanggung jawab untuk itu? Haha, jika dia tidak bisa menyukai anak saya, itu adalah kerugiannya. Anda tidak perlu sedih. Mengapa pria hebat harus bertindak seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini bukan orang cacat." Xiao Zhan berkata dengan berani. "Haha, ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke faksi Misty Cloud secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhan menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja, tetapi, apakah Anda benar-benar akan pergi? Ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa melampaui Nalan Yanran, tetapi kekuatan dari fraksi Misty Cloud." Xiao Yan tersenyum ketika dia mengangguk, bibirnya yang tipis memaksa garis yang agak keras kepala, "Ayah, bahwa ada beberapa hal, bahwa sebagai seorang pria, aku harus menanggungnya." "Aha, sifatmu ini sangat mirip denganku. Jika 2 kakak laki-lakimu tahu bahwa kau berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat bahagia." Menanggapi dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk berat. "Bagus, ayah menunggu putranya untuk memberinya beberapa wajah. Aku ingin bajingan Tuan Nalan Su memohon padaku untuk membuat kembali janji pernikahan itu." Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini," menganggapnya sebagai dukungan ayahmu. Dia menyerahkan kepada Xiao Yan botol putih yang sangat akrab. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini yayasan eliksir, itu akan mempercepat kultivasi Douqi Anda, saya baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Zhan tersenyum. "Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk ini, kan? Botol batu giok putih." Hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tetapi jika itu bisa berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah-olah dia tidak peduli. "Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan yayasan dasar ini? Tidakkah para penatua mungkin akan membuat masalah bagi Anda menggunakan alasan ini?" Xiao Yan tersenyum pahit. Aku adalah pemimpin klan, mereka paling banyak hanya bisa mengucapkan kata-kata," kata Xiao Zhan dengan dingin. "Ayah, terima kasih, selama upacara dewasa dalam 1 tahun, aku akan membuat mereka menutup mulut mereka sepenuhnya." Xiao Yan dengan tenang tertawa ketika mengatakan itu. "Bagus, aku sedang menunggu putraku berubah sekali lagi." Meskipun dia tidak tahu dari mana asal kepercayaan Xiao Yan, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan putranya yang percaya diri. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan lihat ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan." Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik, ketika dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. "Sial, aku juga harus menghadapi orang tua bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas,
tetapi mereka akan bertindak seolah-olah saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam itu, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Saat melihat ayahnya lenyap ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, aku bisa membuat mereka menatapku, 3 tahun kemudian, aku masih bisa." Setelah berdiri di depan pintu sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih. Kemudian, dia melirik ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis, apakah menguping pembicaraan orang itu menyenangkan? Xiao Yan GG, itu sangat menarik darimu." Dari sudut, seorang gadis muda cantik mengenakan rok ungu keluar dengan anggun. Mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kemana Xiao Yan GG pergi sore ini?" Sun Er maju, berjalan ringan dan bertanya sambil tersenyum. "Aku hanya berjalan-jalan kecil." "Begitukah?" Matanya melihat ke atas dan ke bawah, Sun Er tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut ketika dia berkata, "Aku mencium aroma wanita." "Uhuk-uhuk, ayolah, mengapa aku memiliki aroma wanita?" Wajah belum matang Xiao Yan tiba-tiba memerah, tetapi dalam kegelapan, wajah gadis itu juga tidak bisa dilihat dengan jelas. "Hihi," tampaknya menyukai keadaan Xiao Yan yang sedang dalam kesulitan, Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum diam-diam berkata, "Beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Susu, saya percaya pada Xiao Yan GG, yuk. Di masa depan, kamu benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut, Sun Er akan ikut denganmu, untuk membantumu." Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap erat pada wajah gadis kecil yang cantik. Di bawah pandangan Xiao Yan yang tidak terkendali, wajahnya Sun Er memerah sedikit karena malu kemudian dia berbisik, "Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat?" "Hehe, Sun Er juga bisa tersipu, itu pemandangan yang langka." Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam, "Dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percaya pada GG, meskipun fraksi Mystic Cloud sangat kuat, saya masih muda." Yun Yun ini yang memanjakan gadis itu, Nalan Yanran, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum ketika dia menggosok rambut hitam gadis muda itu. "Nah, sudah malam, kembalilah untuk beristirahat." Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan, dan pergi ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok di tikungan, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran ini adalah bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Sambil berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela napas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas menyala menjadi cahaya keemasan ketika melonjak menuju ruangan tempat para sesepuh bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, "Ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas, sekarang aku sudah memberimu ini. Aku harap kalian yang lebih tua tidak akan terus memberi masalah pada Paman Xiao." Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum ucapan "ya" dari ketiga tetua yang datang. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.